Terima kasih Anda masih bersama kami di Afternoon Drive dan untuk hari ini Smart Listener, tentunya setiap hari Senin kami menghadirkan salah seorang tamu yang kita ajak berbincang ya tentunya sekali lagi di Senin Inspirasi di Afternoon Drive. Dan untuk sore hari ini Smart Listener, luar biasa ya, tadinya saya gimana gitu ya. Tadinya saya berpikir untuk tamu yang satu ini untuk minggu ini itu saya akan berbincang melalui Zoom, tapi ini luar biasa banget gitu ya kalau saya bisa ketemu langsung dengan yang namanya Firman Hatibu ya. Kita sapa dulu ya tamu spesial kita di sore hari ini. Selamat sore Firman. Ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini panggil apa ya? Pemirsa ya nama? Ya. Atau Smart ada sebutan khusus? Smart Listener. Oh, Smart Listener. Halo, iya. Smart Listener. Iya. Selamat sore. Mm-hmm. Perkenalkan saya Firman Hatibu. Ya. Profesi saya sebagai ilustrator. Ilustrator itu apa namanya ya? Tukang gambar digital. Tukang gambar, ya, gampangnya simpelnya sih tukang gambar digital. Tukang gambar digital Iya, gitu ya. iya. Dan Smart Listener, Firman Hatibu ini dari namanya saja ini sudah unik gitu ya. Tadi sempat pada awal berbincang ya sama Firman tadi, ini kok ada gitu ya. Sampai saya tadi kirainnya Hasibu, tau-taunya Hatibu gitu kan. Dari namanya saja ini sudah unik gitu ya. Dan dari prestasi yang ditorehkan oleh Firman ini juga sangat luar biasa gitu ya. Dari seorang yang tidak dikenal itu akhirnya itu bisa dikenal karyanya. Pantas ya kalau ada yang mengatakan biar karya yang berbicara. Oke. Dan untuk sore hari ini Smart Listener kita akan berbincang bersama Firman. Ini tentang gambar ilustrasi ya. Nah kalau bisa tahu nih Firman, untuk ide ya, untuk konsep awal itu kenapa sih suka menggambar Firman? Silakan. Menggambar sih sebenarnya karena hobi dari kecil. Jadi memang waktu kecil itu lebih suka coret-coret. Artinya kalau dulu zaman-zaman sebelum sekolah, kalau nangis, kalau dikasih mainan masih nangis, tapi kalau dikasih pensil berhenti menangis. Kebalikan ya. Kalau biasa ada orang yang dikasih apa gitu ya, iya, mainan kasih berhenti. Permen berhenti kan nangis. Kalau saya kasih pensil sama kertas baru berhenti nangis. Dari situ saya suka menggambar. Akhirnya terus coret-coret sampai tamat SMA. Dari tamat SMA kan saya juga bukan dari keluarga yang biasa-biasa aja, dibilang juga enggak apa namanya mampu juga enggak mampu juga ya, biasa-biasa aja karena bapak cuman PNS. Artinya dia sanggup lah untuk menyekolahkan saya sampai ke kuliah. Cuman pada saat itu saya anggap tidak ada jurusan yang mewakili apa yang saya mau, yaitu menggambar. Ada paling arsitek, seni rupa, atau di teknik sipil, itu aja 3 tuh yang di Makassar yang ada menggambarnya. Tapi itu belum mewakili apa yang saya mau gambar karena sudah ada jiwa ilustrasi ini dari dalam hati gitu ya. Oh iya. Akhirnya saya putuskan untuk nggak kuliah. Saya belajar di jalanan aja. Saya cari komunitas-komunitas di mana ini yang menggambar. Meskipun sebenarnya saya nggak dapat karena nggak ada yang memahami apa yang saya mau. Jadi saya sejak saat itu saya cuma menggambar-gambar di jalan, gambar-gambar di tembok, yang sekarang orang bilang mural. Dulu saya sudah sejak dari tahun berapa itu menggambar begitu. Akhirnya saat itu ada teman yang merekomendasikan saya ke tempat kerja. Ada dulu di advertising kerjanya. Akhirnya saya kerja situ selama beberapa tahun. Dari situlah saya mengenal teknik menggambar digital. Karena di percetakan kan harus pakai komputer apa segala macam, meskipun dasarnya tetap digambar manual. Makanya saya langsung keterima di situ di percetakan karena saya bisa menggambar manual. Artinya pada saat saya di interview sama ownernya, dia bilang, kamu bisa apa? Saya cuma bisa menggambar, Pak. Dia bilang, kau bisa gambar apa? Saya bilang, gambar apa kita mau? Akhirnya dikasih pensil sama kertas, saya langsung gambar dianya, berdiri karikatur, selesai beres. Besoknya langsung disuruh masuk kerja. Akhirnya singkat cerita berjalan saya belajar digital.
Oke, jadi memang secara otodidak ya dari belajarnya situlah ya. ininya, apa namanya, awalnya. Oke, terus belajar secara digital itu bagaimana? Apakah memang ada yang membimbing juga atau bagaimana? Enggak juga. Ya. Betul-betul otodidak karena kan pada saat itu memang sih yang duluan kerja di situ memang sudah menggambar secara digital. Ya. Tapi saya nggak langsung ditempatkan di situ karena kan saya tidak tahu menggambar digital. Tapi saya memang ada ketertarikan di digital. Oh, bisa ya ini digambar nggak pakai pensil, pakai mouse saja bisa dibentuk-bentuk. Itu kan rasa penasaran sangat tinggi di situ. Jadi saya belajar terus, tanya sana sini meskipun kadang-kadang dibully kalau gambar apa nih kau bikin. Akhirnya saya bisa dan dipindahkan ke bagian desain, bagian gambar yang misalnya kalau orderan masuk saya yang edit. Dari situlah saya belajar. Akhirnya setelah berjalan saya makin mahir di software menggambar itu. Itu butuh berapa lama, Firman? Lumayan karena saya mulai di situ sekitaran 2002, 2002, 2003 lah. Saya mulai pegang mouse. Bahkan dulu itu belajar dulu kan masih zaman disket tuh, zaman disket yang disket apa itu namanya. Masukin itu saja saya nggak tahu. Tapi saking mau belajar, ya saya cari tahu. Akhirnya bisa belajar begitu terus. Begitu sudah mulai zaman online, sudah ada kita mengirim file sudah email, nggak ada lagi disket, nggak ada lagi CD, pakai flash disk. Di situ suatu saat ada teman yang menawarkan menyarankan. Artinya dia bilang, wah ini gambarmu bagus-bagus, kenapa kau tidak pasarkan online? Dan ya bagaimana caranya? Akhirnya dia kasih info ini di situ sini. Tapi masih bekerja juga ya di masih sambil kerja saya coba masuk di situ-situ di platform itu. Saya lihat, wah ini gila ini gambarnya semua tuh, saya tidak pede saat itu. Tapi teman rata-rata bilang enggak, kau pasti bisa. Akhirnya saya coba ikuti style yang lagi tren saat itu. Saya gambar, saya upload ke situ-situ. Itu di tahun akhir 2012. Setelah 1 minggu 2 minggu kayaknya dari saat saya upload, ada email masuk. Itu berapa gambar yang di-upload? Satu gambar aja. Satu gambar. Baru satu gambar itu. Ada email masuk yang menawarkan dan itu bahasa Inggris. Waduh, siapa ini bahasa Inggris tuh? Jadi akhirnya saya harus bisa ini. Harus bisa. Harus ada butuh penerjemah juga ya? Ya, harus bisa ini, harus bisa komunikasi. Dari Australia, saya ingat betul itu klien pertama saya dari Australia. Dia beli ya lumayan lah nilainya saat itu. Akhirnya sejak itulah saya mulai termotivasi untuk belajar terus sampai sekarang. Oke. Akhirnya di 2015 di situs itu saya berhasil menjadi ilustrasi terbaik tahun 2015 di situs itu. Di situs yang saya masuk itu tadi ada platform memang mungkin bisa mindtest.com ada memang di situs. Sebenarnya itu situs untuk galeri para ilustrator dunia untuk pajang karyanya. Saya termasuk salah satu membernya ikut masuk. Jadi setiap bulan atau setiap tahun kita sesama ilustrator itu adminnya kan ada ilustrator mereka di sana di berbagai macam kan di situ kita tidak sebut lagi dari mana pokoknya sama-sama ilustrator. Di situ saya terpilih di 2016 salah satu ilustrator terbaik gambar saya. Dari situlah semakin dikenal jadi job semakin banyak. Akhirnya dapat beberapa kontrak dari beberapa studio desain di Amerika. Sampai sekarang ya. Tadi ya sempat diinformasikan tadi oleh Firman bahwa pada saat memasukkan gambar begitu kan langsung direspon oleh orang luar negeri gitu ya, orang dari Australia begitu. Untuk dari segi komunikasi sendiri apakah itu juga menjadi salah satu tantangan atau gimana, Firman? Sebenarnya iya tantangan karena kan saya lebih fasih Makassar daripada apalagi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja masih campur aduk. Tapi apa yang bisa dipetik gitu ya? Dari apa yang bisa dipetik begitu ya dari masalah komunikasi? Ya sebenarnya yang penting pede-pede aja sebenarnya. Karena kan saya pakai translate kan. Di satu sisi kan pasti juga nggak pede gitu kan. Tapi awalnya tapi akhirnya
nilai belinya yang bikin kita pede. Karena kalau saya pikir kalau saya berhasil meyakinkan dan bisa berkomunikasi dengan dia, pasti dia akan beli dengan nilai yang dia sebutkan. Jadi Tapi apa yang kalau dilakukan? Ya saya berusaha untuk menerjemahkan apa yang dia bilang. Tapi ternyata kan yang saya posting itu adalah gambar jadi, bukan gambar custom. Gambar custom itu gambar pesanan yang berdasarkan requestnya mereka. Saya cuma gambar jadi kan komunikasinya tidak terlalu panjang. Artinya dia cuma tanya ini dijual nggak? Saya punya budget segini. Dan budget yang dia sebutkan itu jauh berkali-kali lipat dari ekspektasi saya. Jadi ya pasti saya iyakan. Ekspektasi. Cuman sekarang bagaimana caranya bisa didapatkan ininya pembayarannya, sementara rekening kan berbeda banknya di sana. Akhirnya saya ada namanya kan PayPal untuk transaksi internasional itu. Saya belum ada akun itu, belum ada rekening itu. Ada teman saya nebeng dulu. Jadi transfer untuk sementara waktu deh. Gitu ya. Ya. Akhirnya dari situ saya termotivasi terus setiap bulan bikin karya. Akhirnya jadi produktif. Dalam satu bulan itu berapa hasil yang bisa dikeluarkan begitu? Sebenarnya tidak ada patokannya berapa, karena kan ini menyangkut masalah ide dengan mood. Jadi ada ide tapi belum tidak ada mood untuk membuat, akan tidak sama hasilnya. Tapi karena biasanya mood itu macam-macam ininya, macam-macam datangnya. Apakah dari nilai hasilnya atau memang idenya bagus. Biasanya sih kalau idenya bagus pasti hasilnya juga akan kita lebih bersemangat untuk bikin. Firman, ini ya belajar secara otodidak. Nah kalau kita lihat ya itu banyak seniman lokal ya yang luar biasa juga karyanya begitu. Tapi kalau Firman sendiri itu mengarahnya kemana? Apakah ada yang menjadi acuan dari seniman lokal kah atau seniman dari luar negeri sendiri atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk seniman lokal dengan karya-karya teman-teman di Indonesia atau di Makassar, saya tidak terlalu pantas sebenarnya karena saya lebih sibuk menggambar sendiri. Jadi saya tidak masuk ke komunitas karena kan saya tidak sempat masuk ke dunia kampus sampai ke komunitas-komunitas kesenian segala macam saya tidak pernah ikut. Jadi saya makanya gambar saya mungkin lebih original karena betul-betul tidak terpengaruhi sama seniman-seniman lain. Dan ternyata itulah market yang bagus untuk keluar, karena orang luar memang mencari gambar-gambar yang original, yang betul-betul kita yang buat, nggak ada pengaruh dari karakter lain. Jadi benar-benar asli begitu ya. Firman Hatibu ini asal Makassar, dan tentunya untuk karya-karyanya ini sudah mendunia ya. Dan kita masih lanjut lagi ngobrolnya di sore hari ini. Firman, tadi saya sempat ngelihat nih ya dari membuka sosial media gitu kan, ini banyak pas searching itu langsung muncul ya gambar dari Firman Hatibu. Iya. Kemudian nih kalau saya lihat dari karya-karya dari Firman itu kayaknya ini benar-benar asli begitu ya. Terus kalau saya lihat itu gambarnya itu persis seperti cover sebuah album gitu ya. Nah, kalau saya ingin tahu ya, apakah memang dulu Firman ini juga sempat bergabung dengan band atau seperti apa sih? Ya itu sih kisahnya memang berawal dari situ sebenarnya. Karena saya terobsesi sama band, saya sangat suka musik. Tapi saya tidak berbakat musik. Saya coba main gitar, saya coba main drum, tidak cocok, tidak dapat feelnya. Itu sudah dicoba ya? Semua sudah dicoba, tapi nggak bisa, memang tidak bakat di situ. Saya lebih bakatnya di coret-coret. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya saya masuk ke industri musik. Ternyata ada sebagai yang bikin covernya, bikin sampulnya, bikin merchandise-nya. Saat band paling pertama yang saya buat artwork-nya Slang. Slang pada tahun 2012 kalau tidak salah ya, album ke-12-nya. Album ke-12-nya itu Slang langsung bilang dia mau bikin logo. Jadi saya coba ngobrol-ngobrol sama Bim yang drummernya. Dari situ saya bikin beberapa artwork. Tapi saya tidak tahu bahwa itu akan dijadikan salah satu isi dari album barunya.
Setelah dia sampaikan, baru situ terbuka pikiran saya, oh saya bisa jadi anak band. Wah. Tapi bukan pemain bandnya, yang bikin cover albumnya. Biar karya yang berbicara gitu ya. Cocok itu judulnya. akhirnya setelah 2013 tadi itu yang dari Australia ini ternyata yang market terbesar adalah di luar. Kenapa kalau dari Firman sendiri untuk lebih memperluas untuk market untuk di dalam negeri sendiri begitu? Apa yang menjadi pertimbangan? Sebenarnya Firman? hasilnya sih karena kan tingkat pemahaman klien di luar jauh lebih mengerti dan lebih menghargai karya dibanding di sini. Bukan di sini tidak, cuman memang kebutuhannya seperti itu. Di luar karena mungkin tingkat pemahaman dan tingkat ekonominya jauh lebih bagus. Jadi kebutuhannya dan menghargainya sangat menghargai karya-karya original. Dan sejak di 2013 itu tadi yang karya itu tadi, akhirnya saya mulai produktif. Dari situ saya mau produktif upload gambar lagi. Mulai banyak label rekaman dengan artis-artis luar yang menghubungi saya untuk dibantu buatkan merchandise untuk bandnya, logo bandnya, atau baik itu band baru atau band yang sudah besar di sana. Itu rata-rata band-band underground yang awal-awal. Akhirnya ada beberapa label rekaman yang kalau label didapatkan lebih bagus karena satu label banyak artisnya, banyak band yang dia bawahi. Sejak itu lebih berpengalaman kan, jam terbang lebih banyak. Saya sudah bisa tahu. Misalnya ada band yang pesan artwork, biasanya mereka kirimin saya liriknya dulu. Jadi biasa dia bilang, saya ada album baru, saya mau bikin covernya, saya mau bikin merchandise-nya, tapi jangan diposting. Tapi jadi dia kirimkan liriknya, dia bilang ini lirik lagu saya, bikin karya dari situ. Nah itu kan sangat menantang. Akhirnya ada beberapa yang begitu. Saya buatkan ada beberapa di Jerman, di Inggris ada banyak, di Kanada, di Amerika ada. Saya sudah tidak ingat lagi berapa banyak yang sudah saya bikin. Ada banyak lah. Cover album dengan merchandise band. Ini juga ya dari prestasi yang sudah didapatkan oleh Firman itu memenangkan juara sampul di program Coral Draw ya. Coral Draw 2020 yang terbaru. Itu ceritanya seperti apa sih? Itu dari kalau saya lihat ini ya untuk hasil karyanya ini ada cerita yang ingin disampaikan begitu ya Firman. Memang kan kenapa itu dipakai untuk ofisialnya mereka, karena memang betul-betul yang merepresentkan software itu ya adalah karya saya. Awalnya kan mereka tiap akan rilis versi terbaru, mereka pasti akan bikin kontes. Ada namanya International Design Contest, Coral Draw. Nanti serinya tergantung versinya mereka. Kebetulan dia kan akan rilis Coral Draw 2020. Jadi di awal 2019 itu dia mengumumkan ke seluruh dunia. Dia spread ke semua desainer yang cukup punya nama untuk ikut. Dan dengan syarat ya harus pakai softwarenya untuk bikin itu karya. Akhirnya saya lihat ada info ke saya, ada email atau saya dapat iklannya bahwa mereka mengadakan kontes internasional lagi. Jadi saya pikir-pikir, oh iya kayaknya saya punya ide nih. Ikutlah saya saat itu ikut. Dan di antara ribuan gambar yang masuk, akhirnya di 2019 akhir, Oktober atau September itu, ada email dari manajemennya. Itu belum pengumuman. Ternyata jurinya bukan orang Coral Draw-nya, orang luar kayaknya, supaya mungkin lebih fair ya pemilih penjuriannya. Dia bilang karyamu ini bagus sekali, menang atau tidak menang pasti kita akan pakai. Jadi saya bilang wah ini maksudnya ini bagus ini. Cuma kan saya tunggu ujung-ujungnya ini berapa dulu ini. Meskipun dia mau pakai ini saya harus ada berapa dulu ini. Saya selalu berorientasi ke situ. Akhirnya ternyata setelah keluar pengumuman ya juara 2. Dari sekian ribu gambar mengerucut 50, 20, 10, 5. Akhirnya 3 yang menang.
Salah satunya gambarku yang juara 2. Oke, jadi kalau semuanya mau buka website resmi Corel ada, Draw saat ini silakan. nih, itu Semua gambar wanita berkacamata, berhidung bangir, juga mengenakan bando. Nah, itu ini banyak. dari konsepnya sendiri nih, itu awalnya seperti apa, kemudian butuh berapa lama, Firman? Sebenarnya itu cukup sebentar, cukup singkat, udah sampai 1 minggu saya kerjakan itu Iya. artwork. Konsepnya dari itu mungkin juara 2 karena sejudulnya itu kan Queen of Vector. Seandainya saya bikin King mungkin juara 1. Oke. Juara 1 apa dia yang dia gambar cewek juga, cuman Gambar- beda gambarnya. Idenya saya adalah bagaimana emansipasi perempuan di dunia modern. Kenapa itu baju bodoh dan pakai kacamata. Jadi saya maunya gambarnya ada etniknya, tapi tidak terlalu tradisional, tapi modern. Artinya ya. Kolaborasi artinya orang yang orang yang open mind dari segi kreatif ya. Makanya dia ada beberapa tangan, artinya dia itu melambangkan dia multi talent. Dan dia bisa menggambar pakai kuas, dia bisa menggambar pakai digital, dia bisa menggambar pakai pensil. Itu yang saya jelaskan ke mereka. Dan saya dan gambarnya saya menjelaskan dari sketsa sampai step-stepnya saya jelaskan. Tapi itu pun juga saya, karena mereka minta, saya itu deskripsi salah satu syarat untuk ikut lombanya. Harus kita bisa jelaskan dan harus original karya kita. Dan akhirnya itulah yang menang. Dari sana dia kirim hadiahnya dengan saya ada sertifikat dari sana. Sertifikat internasional kontes. Oke. Di 2019. Ini sudah bisa membayangkan ya. Ini banyak sekali hal positif yang bisa yang didapatkan ya setelah menang kontes ini ya. Kemudian Firman, ini dari menang kontes Corel Draw ya, itu akhirnya apalagi yang prestasi berikutnya yang dibuat begitu. Akhirnya dari situ ada banyak tawaran yang masuk lagi. Karena kan sebelumnya sudah ada banyak klien tetap nih yang sudah jalan. Semuanya dari luar ya, semuanya dari luar. 90% dari luar. Karena memang saya target marketnya keluar. Karena gaya gambar saya dengan ilustrasi yang saya buat, rata-rata orang sini nggak ngerti. Nggak ngerti apanya. Nggak ngerti karena saya tidak jelaskan. Iya. Orang di luar saya tidak jelaskan langsung mengerti. Itu uniknya. Dan mereka rela beli dengan nilai yang lumayan. Saya juga heran kenapa dia mau beli dengan harga segitu. Padahal di sini saya teriak nangis jual nggak laku-laku. Gitu. Jadi akhirnya dari menang itu, karena kan waktu menang saya nggak share kemana-mana. Saya cuma orang di rumah. Saya cuma tanya orang di rumah saya menang lomba internasional. Tapi kan karena kan sebelumnya saya sudah menang beberapa kali juga kontes internasional. Di 2018 saya menang untuk poster official Monster Energy Motocross Motocross Championship 2018. Monster Energy itu official Monster Energy. Yang kalau di motor besar kan ada MotoGP tuh, yang tapi saya motocrossnya juara 1 untuk official posternya. Dengan kontes-kontes lain ada beberapa, cuman yang paling yang paling besar ya ini Corel Draw. Setelah menang Corel Draw itu ada banyak tawaran masuk kan, yang akhirnya akan tersaring sendiri klien yang corporate atau yang besar-besar dan lebih profesional. Karena kan kita sudah ada nama nih yang sudah pernah ada portofolio yang memenangkan kontes besar yang setaraf internasional yang bisa terpilih dari sekian ribu peserta dari berbagai negara. Oke. Ini kalau semuanya tadi ya, jadi sekarang ini itu sudah di manage begitu ya, Firman ya. Ini membentuk satu tim juga? Enggak. Saya sendiri. Iya. Karena kan ini mengenai karya, untuk bikin tim agak susah, apalagi di sini. Sebenarnya teman-teman di Jawa sudah membuat satu tim untuk menggarap klien-klien ini, saking banyaknya sebenarnya pasar luar. Tapi di Makassar saya masih bingung membuat tim karena agak susah dapat teman-teman yang sefrekuensi, sealiran begitu ya. Sealiran. Rata-rata mereka mau, tapi kan dari segi kapasitasnya kadang-kadang nggak nyambung sama saya, karena kadang-kadang yang saya mau bikin agak susah dijelaskan.
Agak gitu. Akhirnya saya, karena kan begini, klien yang datang ke saya karena mau karakter gambar saya. Jadi saya susah untuk bikin tim. Jadi saya kerjakan yang bisa saya kerjakan saja. Padahal sangat-sangat banyak. Makanya sebenarnya untuk anak-anak sekarang yang punya kreativitas, karena kan sekarang software sudah sangat canggih. Jadi meskipun tanpa kemampuan menggambar manual itu sudah bisa sebenarnya. Intinya mau belajar dulu. Mau belajar dulu dan mulai dari apa aja. Pokoknya apa namanya? Kalau cuma bisa gambar lingkaran ya lingkaran aja dulu, yang penting mau belajar dulu. Berbentuk lingkaran dulu gitu. Iya. Baik, Firman, tadi seperti diinformasikan ya, saya kira setelah menang kontes begitu ya, saya kira nama Firman itu juga sudah mulai dikenal ya di dunia seni, khususnya di dunia internasional begitu ya. Nah, punya keinginan tidak untuk bisa membagi ilmu ya, khususnya juga untuk para seniman lokal begitu? Ya sebenarnya sih sudah sering ya, karena kan teman-teman yang kerja di bidang ini, kalau di Makassar kan rata-rata hampir, kalau yang sudah mulai kerja rata-rata kenal saya. Jadi saya sering sharing pengalaman. Sebenarnya kalau dibilang mengajar sih, karena saya orang otodidak, jadi teknik mengajar saya nggak ngerti. Tapi kalau dibilang sharing bagaimana sih caranya saya membuat karya-karya saya bisa sharing, bisa saja, nggak ada masalah. Seandainya situasi tidak seperti sekarang, mungkin ada banyak kegiatan yang teman-teman dari kampus-kampus bikin. Karena kan beberapa tahun sebelumnya sering teman-teman di kampus-kampus atau komunitas-komunitas kreatif ngajak saya untuk sharing bagaimana caranya bikin karya dan menjual. Sebenarnya saya sendiri pun juga tidak terlalu ngerti, karena kan itu permintaan si kliennya. Artinya orang memang request gambar itu. Jadi saya bukan berarti semua gambar saya seperti itu. Cuman karena tingkat kerumitan gambar itu levelnya lumayan. Artinya tidak gampang ditiru gitu ya, mungkin ya. Artinya sesama tukang gambar pun kadang melihat gambar yang saya buat, dia berpikir, waduh bagaimana caranya bikin ini, nggak bisa begini. Dan ternyata poin itu yang bisa kita jual. Karena orang di luar pun juga belum tentu bisa bikin. Makanya harganya bisa sesuai yang sebanding dengan effort yang kita buat pada saat membuat itu karya. Kenapa bisa nilainya lumayan? Karena memang kita butuh sakit kepala dulu bikin baru selesai. Gitu. Itu kalau dilihat agak coret-coret gitu ya. Dan bukan berarti bahwa semua yang saya gambar seperti itu, enggak. Malah sekarang belakang-belakangan malah justru menyesuaikan dengan pesanan. Karena kan sekarang saya tidak terlalu produktif lagi untuk menggambar bebas. Seperti itu gitu ya. Tapi kalau melihat tren ya, setelah pandemi, terus untuk saat ini, kira-kira trennya ke arah mana untuk alirannya, untuk gambarnya? Menyangkut mengenai pandemi ini, sebenarnya kan orang disuruh work from home. Saya sudah hampir 10 tahun lalu sudah kerja dari rumah. Jadi tidak terlalu ngefek di siklus kerja saya. Tapi mengenai selera pasar memang berubah-ubah. Tiap tahun berubah. Ada memang tren warna, ada tren karakter, apalagi yang lagi tren, apalagi yang market yang terbesar saat ini. Kalau misalnya dibandingkan kayak dulu-dulu kan masih tren band waktu sebelum pandemi ya. Kalau mau masuk summer, musim panas itu job sudah ramai, sudah ada waiting listnya, ada list job yang akan kita kerjakan sampai beberapa bulan ke depan. Itu sudah ada. Tapi sekarang gara-gara pandemi tidak ada event, tidak ada job, tidak ada yang bikin lagu, tidak ada yang bikin album, itu job-job untuk band kurang. Semuanya pasif gitu ya. Pasif kalau untuk di entertainnya. Tapi saya ada platform yang saya ikuti itu justru tidak ke situ. Justru kita lebih mensasar lagi market langsung ke orang-orangnya. Sekarang kan di luar negeri itu ternyata trennya ada banyak, hampir semua orang punya binatang peliharaan. Nah, itu kan itu ternyata yang kita tidak perhatikan. Ternyata itu market yang sangat besar. Kenapa? Karena rata-rata mereka menamai kucingnya, menamai binatang peliharaannya itu dia anggap keluarganya begitu. Jadi kadang-kadang dia suka bikinnya merchandise. Jadi kayak foto anak begitu ya. Di luar itu begitu, dan itu ada
hampir Amerika Eropa itu semua begitu. Itu pada saat momen seperti apa begitu mereka Ini minta sudah mulai dibuatkan rame merchandise dari akhir tahun. binatang atau hewan Iya. peliharaan mereka. Iya, binatang. Semua segala macam binatang. Tapi ini kan maksudnya binatang peliharaan. Jadi kita pets itu kan istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya kan pet. Sekarang yang lagi rame itu. Jadi itu juga lumayan. Karena tiap hari ada. Permintaannya Ya, ya luar permintaannya biasa. sangat-sangat besar. Sekarang karena kan yang saya sasar adalah vendornya. Jadi saya masuki misalnya percetakannya, yang mencetak bajunya menjadi itu kan binatang sekarang trennya. Merchandise-nya ya? Iya, merchandise-nya. Jadikan gelas, jadikan selimut, jadikan keset, jadikan wallpaper rumah. Yang saya masuki adalah si produsen yang bikinnya itu, sambil mengumpulkan secara langsung juga. Ada juga yang secara langsung order ke saya. Itu Tantangannya apa? Sebenarnya sih kalau bagi saya tidak ada tantangannya. Tapi justru bagus karena saya satu gambar binatang itu paling saya bikin 45 menit, 30 menit satu. Jadi tutup saya bisa mata bikin ya, tutup mata ya. Enggak juga, cuma lumayan lebih simpel lah daripada ilustrasi band. Oke. Itu melihat fotonya dulu ya? Iya, memang harus ikuti fotonya. Karena kan harus sesuai setiap ya? ada karakter-karakternya. Iya. Itu setiap hari lumayan, puluhan, belasan sampai puluhan bisa dibuat satu hari. Jadi per bulan kita bisa hitung lumayan lah. Bahkan kalau saya hitung mengalahkan penjualan waktu saya mengerjakan cover-cover album. Karena kan cover album satu kali bikin album ya sudah selesai. Nanti tunggu tahun depan lagi kalau dia bikin album. Cukup lama gitu ya, cukup lama durasinya. Kalau nggak bikin ya kita cari band lain yang mau bikin. Vakum lagi gitu cuman saya agak pantangan untuk menawarkan. Saya cuma menunjukkan karya saya, kalau suka silakan pesan. Tapi kalau saya yang menjajakan untuk bikin ke saya enggak, saya enggak ke situ. Saya cuma lebih mau menunjukkan bahwa karya saya seperti ini kualitasnya. Kalau suka silahkan. Nanti kita ngomong dulu sebelum order. Oke. Jadi ini untuk marketnya itu binatang peliharaan ya. Iya, kalau yang sekarang ya lagi trennya. Untuk trennya juga untuk ke kaos bisa juga. Bisa semua. Ini menjadi Jadi sekarang saya cuma gambar berdasarkan pesanan. Dia mau apakan terserah, dia mau cetak di mana terserah. Apakah ini juga menginspirasi seorang Firman untuk bisa membuat suatu usaha ya dengan konsep binatang itu hewan peliharaan juga? Enggak. Cuman inspirasinya bisa karena kan gini, saya lihat di sini di lokal di Makassar khususnya agak susah untuk menjual desain. Desain dalam bentuk file ya, dalam bentuk tidak dalam bentuk fisik, cuma dalam bentuk file. Agak susah karena pemahaman tentang ilustrasi agak-agak belum seperti luar. Jadi bagaimana caranya dapat market dengan bikin ilustrasi ya harus bikin produk. Makanya dari itu saya bikin produknya. Jadi saya desain yang saya bikin dalam bentuk clothing. Saya bikin clothing sendiri di Makassar. Contohnya? Saya bikin yang bertema lokal, namanya Makassar Kenaik. Ini seperti yang dipakai untuk saat ini? Seperti saya pakai ini. Salah satu desainnya, tapi ini yang minimalisnya. Nanti kita bisa cek di Instagramnya Makassar Kenaik _clothing. Di situ kita produksi semua bertema lokal. Kenapa saya namanya Makassar Kenaik? Karena saya mau menumbuhkan semangat kepahlawannya anak-anak sekarang tanpa meninggalkan siapa dia begitu budayanya. Makanya saya gambar Sultan Hasanuddin, tema-tema lokal tapi dengan gaya gambar sekarang yang modern dengan kualitas bahan juga yang bagus. Dan ternyata itu bagus jalan. Iya. Untuk dari masyarakat sendiri seperti apa? Dan rupanya itu responnya sangat bagus karena kan saya sudah rintis itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 3 tahunan sekarang. Sekarang kita ada ruko di Todopuli itu untuk jualan offline. Tapi lebih banyakkan jualan online sih di Instagram. Untuk nextnya nih apalagi nih yang ingin dilakukan dari seorang Firman begitu? Ingin satu hal yang sebenarnya sih saya lebih maintenance yang sudah ada sambil mengembangkan lagi ide-ide baru yang belum terrealisasikan dengan bagaimana caranya supaya banyak lagi anak-anak sekarang yang termotivasi dengan profesi ini karena sangat menjanjikan. Artinya saya sendiri pun bisa dibilang tidak bisa semua saya handle ini kerjaan karena banyak.
Cuman untuk sampai ke titik itu kan harus ada, artinya sesuatu yang mutlak itu adalah komunikasi dengan kualitas. Artinya kalau untuk sampai ke titik itu dulu yang kita harus kejar. Jadi untuk anak-anak sekarang saya kira Untuk khususnya untuk para pemula ya, gitu yang untuk suka para juga pemula, gambar karena ilustrasi gitu kan. anak-anak sekarang Ya. yang punya jiwa kreatif ya belajar dari sekarang lah saya kira, karena ke depan justru profesi ini sangat dibutuhkan dan kita tidak perlu kemana-mana lagi dan kita bisa kerja di mana saja karena semua serba online dan market di luar itu sangat luas. Dia tidak bagusnya di industri ilustrasi itu tidak ada saingan karena setiap ilustrator beda gaya gambarnya dan punya market masing-masing. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan untuk khususnya untuk para pemula ya, kemudian juga untuk pesan yang ingin disampaikan oleh Firman? Untuk Smart teman-teman listener yang ya. untuk apa? Smart listener. Saya lupa. Untuk smart listener saya kira untuk teman-teman yang ingin masuk ke dunia ilustrasi, jika punya karakter sendiri itu coba cari bagaimana caranya memarketingkan karya-karyanya, karena kan platform digital sekarang sudah sangat mendukung, software digital sekarang sudah sangat memfasilitasi kita sebagai tukang gambar. Jadi jadikanlah itu sebagai profesi yang menghasilkan. Jadi jadi tidak ada lagi kata bahwa kita orang lokal, orang mana, nggak ada lagi itu. Semua sekarang bisa dijual kemanapun dengan digital. Jadi ini sangat menjanjikan profesi seperti ini saya kira. Sangat menjanjikan ya. Jadi sekali lagi